Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefiana Nurwahyuni dari kelas 1E, Bahasa Sastra Arab, NIM 12150201912. Di sini saya akan memaparkan permateri yaitu tentang sholat sunnah. Nah, seperti yang kita ketahui, sholat sunnah itu terdiri dari banyak macam. Ada sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah lainnya. Di sini saya akan membahas tentang materi tentang sholat sunnah istikharah, sholat sunnah idain atau sholat sunnah dua hari raya, sholat sunnah khusfu dan khusfu, yaitu sholat sunnah gerhana. Lalu ada sholat khauf dan ada sujud syukur dan sujud tilawah. Mari kita mulai dengan pembahasan kali ini. Yang pertama, saya akan membahas tentang sholat sunnah istikharah. Nah, apa sih sholat sunnah istikharah itu? Sholat sunnah istikharah itu adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan apabila kita sedang menghadapi suatu pilihan atau 2 pilihan, yaitu pilihan yang baik buruk, pilihan yang belum kita ketahui baik buruknya, yang kita sendiri itu masih ragu-ragu terhadap apa yang kita pilih. Seperti kayak kita mau milih antara cita-cita, lalu sedang memilih antara masa depan yang kita tidak ketahui, dan kita untuk mengetahui baik buruknya di masa depannya, kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat sunnah istikharah. Nah, waktu mengerjakan salat sunnah istikharah ini boleh siang, boleh malam, tapi lebih afdol, lebih utama mengerjakan pada malam hari atau seperti salat sunnah tahajud. Nah, hukum salat sunnah istikharah ini adalah sunnah. Niat salat sunnah istikharah ini, Bismillahirrahmanirrahim. Sholli sunnatal istikharati raka'ataini lillahi ta'ala. Lalu untuk tata cara salat istikharah bisa kita lihat di video selanjutnya. Selamat menyaksikan. Tata cara salat istikharah. Pertama, bersuci dari hadath dan menggunakan pakaian yang syar'i serta menutup aurat. Kedua, berniat di dalam hati untuk melakukan salat istikharah. Tidak ada lafaz niat tertentu pada salat istikharah. Cukup berniat di dalam hati sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ketiga, takbiratul ihram, membaca doa istiftah, lalu surat Al-Fatihah. Kemudian membaca surat apa saja yang mudah setelah membaca Al-Fatihah. Keempat, melakukan ruku', i'tidal, kemudian sujud. Duduk di antara dua sujud, lalu sujud lagi dan bangkit untuk rakaat yang kedua. Kelima, di rakaat yang kedua membaca surat Al-Fatihah dan surat yang mudah dibaca. Keenam, melakukan ruku', i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, lalu sujud lagi, dilanjutkan dengan tasyahud akhir, kemudian salam. Ketujuh, membaca doa salat istikharah dengan penuh kekhusyuan dan harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Nah, doa salat istikharah ini, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim wa innaka taqdir wal aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra. Nah, lalu kita minta hajat kita sebutkan hajat kita di sini. Lalu khairun fi dini wa ma'ashi wa akibati amri aw qala ajli amri wa ajri faqdurhu li wa yassir li thumma barik li fi wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrun fi dini wa ma'ashi wa akibati amri aw qala fi ajli amri wa ajri fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur li lil khayra haitsu kana thumma aradini. Nah, untuk doa salat istikharah ini, bagi yang tidak hafal bisa sambil lihat ke buku bacaan salat, tapi lebih baik, lebih khusyuk kita menghafal doa salat istikharah jika kita sedang meminta hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di sini saya akan membahas tentang sholat idain atau sholat 2 hari raya.
Nah, sholat 2 hari raya itu kan 2 hari raya itu ada dua, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, sholat ini hukumnya sunnah muakkad bagi seorang laki-laki maupun seorang perempuan. Lalu waktu pengerjaannya itu dari terbit matahari sampai menjelang masuknya waktu zuhur. Tempat pelaksanaan sholat Id disunahkan melakukan sholat di tanah lapang atau masjid. Namun jika terjadi wabah atau seperti kemarin-kemarin terjadi wabah corona, itu bisa dilakukan di rumah dengan berjamaah bersama keluarga. Niat sholat Id ini yang pertama niat sholat Idul Fitri. Usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini ma'muman au imaman lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Niat sholat Idul Adha. Usolli sunnatal Idul Adha rakaataini ma'muman au imaman lillahi ta'ala. Lalu amalan sebelum sholat Idain ini, yang pertama itu amalan sholat sunnah Idul Fitri, yaitu mandi, memakai wangi-wangian atau memakai pakaian yang bagus. Terus makan sebelum berangkat menuju tempat sholat. Lalu memperbanyak bacaan takbir di malam Idul Fitri hingga imam akan memimpin sholat sunnah tersebut. Lalu mengambil jalan yang berbeda antara jalan berangkat dan pulang. Lalu hendaknya melakukan sholat Idul Fitri di lapangan ketika cuaca dalam keadaan bagus. Lalu memberi ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri pada sesama muslim ketika setelah sholat sunnah itu selesai. Lalu amalan sholat sunnah Idul Adha yaitu mandi, memakai pakaian yang bagus, lalu memakai wangi-wangian. Terus perbedaan antara sholat sunnah Idul Fitri dan sholat sunnah Idul Adha yakni pada makannya. Kalau sholat sunnah Idul Adha ini dia tidak boleh makan sebelum sholat Idul Adha berakhir. Nah, lalu memperbanyak bacaan takbir di malam Idul Adha hingga imam akan memimpin sholat sunnah tersebut. Lalu mengambil jalan yang berbeda antara berangkat dan pulang. Lalu tidak boleh memotong rambut dan kuku. Nah, perbedaan antara sholat sunnah biasa yang sering kita kerjakan seperti sholat duha, sholat tahajud, sholat istiqoroh, dan sholat-sholat lainnya, dan perbedaan dengan sholat sunnah idain ini terletak pada takbiratul ihramnya. Nah, takbiratul ihram sholat sunnah idain ini pada rakaat pertama pada takbiratul ihramnya akan ada takbir sebanyak 7 kali. Lalu di takbir-takbir tersebut kita membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bacaan tahmid, tahlil, takbir. Lalu pada rakaat kedua akan melaksanakan takbirnya sebanyak 5 kali takbir. Nah, itulah perbedaan antara sholat sunnah biasa yang seperti sholat sunnah biasanya, sholat duha dan lain-lain, dan sholat sunnah idain. Terletak pada takbiratul ihramnya yang ada takbirnya lebih banyak. Nah, untuk mengetahui lebih jelas lagi tentang tata cara sholat idain itu, bisa kita lihat video di bawah ini ya setelah ini. Selamat menyaksikan. Cara sholat Id. Sholat Id dilakukan 2 rakaat dengan 7 kali takbir di rakaat pertama dan 5 kali takbir di rakaat yang kedua. Rincian tahapannya adalah sebagai berikut. Pertama, menghadap ke arah kiblat, lalu berniat di dalam hati untuk melakukan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Niat ini cukup di dalam hati dan tidak perlu dilafazkan. Kedua, lakukan takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan sejajar pundak atau daun telinga, telapak tangan menghadap kiblat, lalu bersedekap seperti ini. Ketiga, bacalah doa istiftah seperti yang biasa dibaca ketika sholat. Keempat, ucapkan takbir Allahu Akbar sebanyak 7 kali. Boleh sambil mengangkat tangan. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Boleh juga tidak. Takbir dilakukan secara beruntun dengan memberi sedikit waktu jeda di antara takbir. Saat jeda antara takbir, tidak ada diriwayatkan adanya doa atau zikir tertentu yang dibaca. Namun sebagian ulama mengatakan zikir yang dibaca adalah tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Jika menjadi imam dan tidak membaca bacaan antara jeda, hendaknya tidak membaca rangkaian takbir tersebut dengan cepat. Beri sedikit jeda agar makmum bisa mengikuti takbir imam dengan khusyuk dan tenang. Kelima, setelah rangkaian takbir selesai,
bacalah surat Al-Fatihah. Dilanjutkan dengan membaca surat yang mudah dan sudah dikuasai. Dianjurkan untuk membaca surat yang disunnahkan ketika salat Id, yaitu surat Al-A'la di rakaat pertama dan surat Al-Ghashiyah di rakaat yang kedua. Ini berdasarkan riwayat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu. Atau boleh juga surat Qaf di rakaat yang pertama dan surat Al-Qamar di rakaat yang kedua. Ini berdasarkan riwayat Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu. Keenam, setelah membaca surat dilanjutkan dengan ruku, bangkit dari ruku, lalu sujud, duduk di antara dua sujud, lalu sujud lagi. Semuanya lengkap dengan bacaannya masing-masing, seperti ketika sholat biasa. Ketujuh, bangkit untuk melakukan rakaat kedua sambil mengucapkan takbiratul intiqal, Allahu Akbar. Kedelapan, selanjutnya berdiri untuk rakaat yang kedua, membaca 5 kali takbir, kemudian Al-Fatihah, dilanjutkan surat yang disunnahkan atau yang mudah, lalu ruku dan seterusnya sampai salam. Jika sholat Id dilakukan di rumah, apakah tetap harus khutbah? Jawabannya, tidak harus. Karena Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu pernah melaksanakan sholat Id di rumah bersama keluarga beliau dan tidak ada khutbah setelahnya. Demikian juga yang difatwakan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah. Lalu yang ketiga, saya akan membahas tentang sholat khusuf dan sholat kusuf. Nah, sholat khusuf itu adalah sholat sunnah yang terjadi pada saat gerhana bulan. Sedangkan sholat kusuf adalah sholat sunnah yang terjadi pada saat gerhana matahari. Nah, hukum melaksanakan sholat khusuf dan kusuf ini atau sholat gerhana, yakni adalah sunnah muakkad. Nah, waktu melaksanakan sholat khusuf dan kusuf ini atau sholat gerhana, yaitu pada gerhana matahari itu dari timbul gerhana itu matahari sendiri, lalu sampai mataharinya itu tampak biasa lagi. Nah, pada sholat gerhana bulan itu dari timbulnya gerhana bulan itu sendiri sampai bulan itu nampak utuh kembali. Nah, niat sholat khusuf dan sholat kusuf ini, Bismillahirrahmanirrahim, usolli sunnatal khusufi raq'ataini ma'muman au imaman lillahi ta'ala. Niat sholat sunnah kusuf, Bismillahirrahmanirrahim, usolli sunnatal khusufi raq'ataini ma'muman au imaman lillahi ta'ala. Pada sholat khusuf atau kusuf ini dia juga berbeda pada sholat sunnah lainnya, yaitu sholat gerhana ini terdapat 4 ruku. Jadi setelah ruku lalu i'tidal, lalu kita ruku lagi, lalu i'tidal lagi. Nah, itu juga berlaku pada rakaat kedua. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita lihat video yang akan membahas tentang tata cara sholat sunnah khusuf dan sholat sunnah kusuf atau sholat gerhana. Selamat menyaksikan. Tata cara sholat gerhana. Selanjutnya, kita akan mempelajari tata cara sholat gerhana. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan cara sholat gerhana yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Khasafatish syamsu fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa kharaja ila al-masjid fa saffa an-nas wara'ah, fa kabbara, fa qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qira'atan tawilah, thumma kabbara fa raka'a ruku'an tawilah." ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك Fastakmala 4 rakaat fi 4 sajadat. Yang artinya, gerhana matahari pernah terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas beliau sallallahu alaihi wasallam bangkit dan mengimami sahabat dan beliau memanjangkan berdiri. Kemudian beliau ruku' dan memperpanjang rukuknya. Kemudian beliau berdiri lagi dan memperpanjang berdiri tersebut namun lebih singkat dari berdiri yang sebelumnya. Kemudian beliau ruku' kembali dan memperpanjang rukuk tersebut namun lebih singkat dari rukuk sebelumnya. Kemudian beliau sujud dan memperpanjang sujud tersebut. Pada rakaat berikutnya, beliau mengerjakannya seperti rakaat pertama. Lantas beliau beranjak, usai mengerjakan sholat tadi,
dan matahari mulai kelihatan kembali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita urutkan sebagai berikut. 1. Takbiratul Ihram. Allahu Akbar. 2. Membaca doa istiftah, kemudian berta'awud, dan membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan membaca surat yang panjang. 3. Kemudian ruku' dengan memanjangkan rukuknya. 4. Kemudian bangkit dari ruku', yaitu i'tidal, sambil mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. 5. Setelah i'tidal ini, tidak langsung sujud, namun dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dan surat yang panjang. Berdiri yang kedua ini lebih pendek dibandingkan sebelumnya. 6. Rukuk kembali, yaitu rukuk kedua, yang panjangnya lebih pendek dari rukuk yang pertama. 7. Bangkit dari rukuk, yaitu i'tidal, sambil mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. 8. Sujud yang panjang dengan mengulang-ulang bacaan sujudnya. 9. Duduk antara dua sujud sambil mengulang-ulang bacaannya. 10. Sujud kedua yang panjang dengan mengulang-ulang bacaan sujudnya. 11. Kemudian bangkit dari sujud, lalu mengerjakan rokaat kedua sebagaimana rokaat pertama. Hanya saja bacaan dan gerakan-gerakannya lebih pendek dibandingkan sebelumnya. 12. Tasyahud. 13. Salam dua kali, Al-Mughni dan Al-Majmu'. 'Demikian, Allahu a'lam. Lalu yang keempat, saya akan membahas tentang sholat khauf atau sholat yang ketika ada rasa takut atau rasa khawatir. Nah, sholat khauf ini adalah sholat fardu yang dikerjakan apabila kaum muslimin sedang berada dalam keadaan perang, terus melawan musuh atau berjaga-jaga dari serangan musuh. Nah, sholat khauf itu bukanlah sholat yang berdiri sendiri seperti halnya sholat id atau sholat sunnah lainnya. Sholat khauf adalah cara melaksanakan sholat wajib 5 waktu dalam keadaan kondisi tadi secara berjamaah. Lalu, dalil tentang sholat khauf ini terdapat pada Quran surah An-Nisa ayat 102 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa idza kunta fihim fa'aqamta lahumus sholata faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak walyakhudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min waraikum walta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا, yang artinya, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka atau sahabatmu lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat bertemu dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka yang besertamu sujud telah menyempurnakan serakaat, maka hendaklah mereka berpindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh dan hendaklah datang golongan yang kedua.
yang belum bersembahyang. Lalu bersembahyanglah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap-siap dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ini supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu dengan sekaligus, dan tidak ada dosa atas melakukan senjatamu. Jika kamu mendapatkan sesuatu karena hujan atau karena memang sakit, dan siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. Nah, sholat khauf ini jadi kayak sholat wajib yang dilaksanakan ketika perang, dan tata caranya berbeda dari sholat-sholat yang lainnya. Untuk lebih jelasnya lagi tentang tata cara sholat khauf, mari kita lihat video selanjutnya. Selamat menyaksikan. Pertama, yaitu ketika sedang gencatan senjata, tidak sedang berkecamuk atau tidak saling menyerang, maka terkadang musuh ada di luar arah kiblat. Umpamanya sekarang musuh berada di arah timur, maka pasukan oleh imam sholat dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama ini sholat bersama imam. Kelompok yang pertama sholat bersama imam. Adapun kelompok yang kedua menghadap ke arah musuh. Umpamanya musuh ada di satu arah, di sini arah timur, maka mereka berbaris menghadap ke arah timur. Mereka berbaris menghadap ke arah timur. Nah, sekarang umpamanya musuh berada di arah selatan, ya silakan. Ini barisan yang mengawal silakan menghadap ke arah selatan. Pindah ke sebelah sana, berbaris di arah selatan silakan. Nah, umpamanya musuh berada di arah sana, maka pasukan menjaga pasukan yang sedang sholat, itu dengan menghadap ke arah selatan. Demikian juga kalau seandainya musuh berada di sebelah utara, berarti barisan yang penjaga ini menghadap ke utara. Adapun kalau seandainya musuh berada di seluruh arah, di timur ada, di utara ada, di selatan ada, maka pasukan penjaga, barisan penjaga ini mengelilingi, ya silakan mengelilingi pasukan yang sedang sholat. Sebagian menghadap ke selatan, sebagian ke timur, sebagian ke utara. Ini kalau seandainya pasukan berada di seluruh arah kecuali arah kiblat, ya, maka penjaga ini mengelilingi, mereka menjaga dengan mengelilingi pasukan yang sedang sholat. Ya. Umpamanya ini pasukan atau musuh berada di seluruh arah. Ya, kita mulai tata cara sholat ini. Jadi pasukan dibagi dua, yang satu sholat bersama imam, yang satu menjaga pasukan yang sedang sholat sambil menenteng senjata. Ya, silakan imam mulai sholat dengan shaf atau dengan kelompok yang pertama, dan tentunya tadi sudah dimulai dengan apa? Adzan dan iqamah. Tetap adzan dan iqamah dikumandangkan. Ya, sekarang silakan mulai sholatnya. Ini berdiri, ya. Silakan sekarang ruku. Ini adalah rakaat pertama yang sedang dilakukan oleh imam bersama kelompok yang pertama. Ya, silakan berdiri untuk rakaat yang kedua. Ya, untuk rakaat yang kedua ini imam berdiri menunggu. Sedangkan kelompok pertama yang sholat bersama imam, yaitu makmum ini, silakan menyelesaikan sholat dengan sendiri masing-masing. Silakan. Dan imam berdiri menunggu. Ya. Silakan selesaikan masing-masing, ya. Ya. Ini rakaat yang kedua. Kemudian tasyahud. Ini misalkan perangnya dalam keadaan di luar daerah kita, jadi dikosor, sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya, silakan salam, udah selesai. Ya,
Kelompok yang pertama sudah menyelesaikan sholatnya. Tadi rokat pertama bersama imam, rokat kedua mereka menyelesaikan sendiri masing-masing. Silakan kelompok yang pertama menggantikan posisi kelompok yang kedua, silakan. Nah, misalkan musuh berada di seluruh arah. Kelompok yang kedua silakan mendatangi imam untuk sholat bersama dengan imam. Ya, silakan dimulai rokaat yang kedua untuk imam dan rokaat pertama untuk makmum. Ya, ini rokaat yang kedua. Silakan sekarang ruku. Ya, kemudian imam duduk untuk tasyahud. Adapun kelompok yang kedua, silakan melanjutkan untuk rakaat yang kedua. Dan imam menunggu untuk tasyahud bersama dengan kelompok yang kedua. Nunggu sambil duduk. Ya, silakan kelompok yang kedua menyelesaikan rakaat yang kedua masing-masing. Ya. Ya, silakan. Ya, sekarang kelompok yang kedua ini sudah dalam posisi tasyahud bersama imam. Ya, silakan sekarang tasyahud. Ya, tasyahudnya selesai, silakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para pemirsa MGI TV dimanapun anda berada, ya. Ini adalah tata cara sholat yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW di perang Dzatur Riqa, yang ketika itu turun surat An-Nisa ayat 102. Nah, seperti ini praktek yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Ini praktek yang pertama. Ya, sekarang praktek yang kedua, yaitu tetap dalam kondisi gencatan senjata, tetapi sekarang musuh berada di arah kiblat. Musuhnya sekarang berada di arah kiblat. Ya, silakan sekarang kita masuk ke dalam praktek yang kedua. Silakan semuanya bergabung, ya, dibikin dua soft, dua baris. Ya. Untuk keadaan yang kedua, yaitu masih dalam keadaan gencatan senjata, tetapi kondisi musuh berada di arah kiblat, maka sholatnya bersama, seluruhnya sholatnya bersama, tidak dibagi dua kelompok seperti tadi. Ya. Tetapi mereka kemudian dibikin dua soft, ya, dua barisan sholat, dan memulai sholat secara bersama-sama. Tentunya dalam kondisi ini, ya, pasukan tetap sambil menenteng senjata, ya, sambil menenteng senjata. Andaikan mereka membawa senapan, ya, tetap sambil menenteng senapan. Ya. Nah, sekarang kita mulai untuk sholat cara yang kedua, yaitu ketika gencatan senjata dan musuh berada di arah kiblat. Silakan mulai takbiratul ihram. Ya, silakan ruku. Ini ruku bersama, ya, semuanya ruku. I'tidal. Kemudian imam dengan sop yang pertama silakan melakukan sujud, adapun sop yang kedua berdiri menjaga. Silakan sujud. Nah, sop yang kedua menjaga, karena musuh ada di depan di arah kiblat. Silakan duduk. Ya, sekarang imam dengan sop yang pertama memasuki rakaat yang kedua, tetapi mereka menunggu. Silakan sop yang kedua sujud masing-masing, sujud 2 kali sujud. Silakan. Allah, ya, silakan. Ya, sujud. Yang imam dengan sop pertama menunggu. Ya, silakan duduk, sujud. Ya, sop yang kedua sudah menyelesaikan sujudnya.
Nah, sekarang mereka gantian. Sop yang kedua, barisan yang kedua, maju ke depan menempati sop yang pertama. Sop yang pertama mundur ke belakang menempati sop yang kedua. Silakan. Ya, silakan gantian posisi ya. Supaya masing-masing mendapatkan kebersamaan dengan imam di dalam sujudnya. Ya, sekarang semua bersama dalam rakaat yang kedua. Ya, ini rakaat yang kedua. Silakan ruku. Nah, untuk rakaat yang kedua ini di dalam sujudnya, imam dengan sop yang pertama ini, yang tadi sop yang kedua, sujud duluan. Yang belakang ini menunggu, menjaga. Ya, silakan. Ya, imam dengan sop yang pertama sudah menyelesaikan rakaat yang kedua. Sekarang mereka dalam posisi duduk untuk tasyahud. Tetapi mereka menunggu. Silakan. Sop yang kedua sekarang melakukan sujud sampai kepada tasyahud. Silakan. Sujud, ya. Masing-masing ya, silakan. Ya. Sekarang saf yang kedua, barisan yang kedua juga sudah pada posisi tasyahud. Maka mereka sekarang tasyahud bersama dengan imam dan saf yang di depannya, barisan yang depannya. Silakan sekarang semuanya dalam posisi tasyahud. Ya. Selesai, silakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini cara yang kedua ketika gencatan senjata dan musuh berada di arah kiblat. Maka dari hal ini, kaum muslimin, pemirsa MGTV rahimani wa rahimakumullah, dapat kita ketahui betapa sangat ditekankannya sholat berjamaah. Dalam kondisi perang pun sholat berjamaah tetap disyariatkan. Sehingga tidaklah berlebihan apabila sebagian ulama mengatakan bahwa sholat berjamaah ini bagi laki-laki yang mampu hukumnya adalah wajib, ya. Hukumnya adalah wajib, bahkan wajib ain. Hal ini diantara pertimbangannya adalah ketika sedang perang pun mereka tetap diharuskan berjamaah. Nah, ini cara yang kedua. Dalam kondisi gencatan senjata dan musuh berada di arah kiblat. Sekarang kita akan mempraktekkan cara yang ketiga ketika sedang berkecamuk perang. Kalau zaman dulu mubarozah, duel, entah satu lawan satu atau satu lawan dua. Kalau sekarang mungkin sedang saling menembak. Atau mungkin sekarang juga ada yang menggunakan senjata ya, ketika perangnya berhadap-hadapan. Nah, untuk cara yang ketiga ini tentunya tidak dilakukan secara berjamaah. Karena mereka sedang sibuk berperang menghadapi musuhnya. Tetapi sholat dilakukan masing-masing. Dan untuk praktek sholatnya, semuanya menyesuaikan dengan kemampuannya. Mampu menghadap kiblat, maka menghadap kiblat. Tidak mampu menghadap kiblat karena musuhnya di luar kiblat, maka tidak menghadap kiblat. Mampu sambil berdiri, berdiri. Tetapi apabila dalam perang ini dia dalam kondisi tiarap, maka tiarap. Mampu ruku dan sujud, lakukan ruku dan sujud. Tidak mampu ruku dan sujud karena tidak memungkinkan, maka silakan berisyarat dengan anggukan kepala. Ya, sekarang kita akan praktekkan untuk yang ketiga ini, tapi tidak secara kolosal ya. Satu-satu saja. Kita praktekkan satu-satu. Silakan satu orang maju ke depan. Ya. Sekarang kita akan mempraktekkan sholat khauf ketika berkecamuk perang, ketika sedang duel atau saling serang menyerang. Ya. Ini umpamanya adalah orang muslimnya. Ya, silakan sholat takbiratul ihram. Ini dalam kondisi bisa. Tiba-tiba datang musuh menyerang. Ya, datang musuh menyerang, silakan. Ini takbir ya untuk ruku. Ya, kemudian terus saling menyerang. Ya. Ini dalam kondisi bisanya atau mampunya berdiri. Ya, sudah selesai? Ya. Jadi dalam kondisi tidak mampu untuk ruku ataupun sujud, cukup dengan menganggukkan kepala sebagai
isyarat membedakan mana ruku dan sujud. Adapun bacaan solat tetap dibaca. Sekarang umpamanya dalam posisi tiarap. Ini sedang baku tembak dengan musuh, sehingga posisi orang muslim ini sedang tiarap. Kemudian dia melaksanakan solat sambil tiarap, maka itu juga dibolehkan. Bahkan tidak menghadap kiblat pun nggak apa-apa, menghadapnya ke arah musuh, sesuai dengan kemampuan yang bisa dilakukan oleh yang sedang berperang ini. Ya, ini sedang posisi tiarap, silakan takbiratul ihram, solat. Ya, ini sambil nembak-nembak ya. Kemudian silakan ruku, angkat, ini tidak. Sujud, duduk, sujud lagi. Ya, terus rokat. Ya, selesai. Nah, ini misalkan dalam kondisi tiarap. Dan tiarap ini bisa sambil jalan. Coba maju ke depan. Silakan, ya. Nah. Atau dia kondisi mundur. Juga bisa ya. Jadi sambil bergerak maju atau mundur atau ke samping. Nah, terserah. Ini dalam kondisi perang. Maka itu dibolehkan sesuai dengan kemampuan dan keadaan masing-masing. Ya, ini yang kedua, yaitu misalkan dalam kondisi tiarap. Jadi dalam keadaan berkecamuk perang, maka orang muslim yang melakukan sholat ketika berkecamuk perang ini, silahkan sholat sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bisa sholat secara sempurna, itu berdiri, ruku, sujud. Karena kalau sekarang mungkin gencatan senjatanya dari jarak yang jauh, saling tembak-menembak, sehingga ada benteng atau tameng yang melindungi dia. Maka sholat sebagaimana biasanya, yaitu berdiri, ruku, sujud, ya, duduk. Apalagi kalau ada temannya yang menunggunya atau menjaganya. Tapi kalau dalam kondisi berhadap-hadapan seperti tadi, maka sholat sesuai dengan kemampuannya. Bisa menghadap kiblat, tidak bisa maka menghadap ke arah musuh. Bisa berdiri, tidak bisa maka bisa sambil tiarap atau sambil jongkok, ya. Bisa sholat sambil diam. Tapi seandainya dalam kondisi ini dia harus lari, harus ke samping, maju atau mundur, maka silakan dilakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya. Pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan kelima, yakni tentang sujud tilawah dan sujud syukur. Nah, sujud tilawah yang pertama yaitu kita membahas sujud tilawah. Nah, sujud tilawah ini adalah sujud yang dikerjakan atau dilakukan karena kita membaca atau mendengar bacaan ayat-ayat Al-Quran tentang bacaan ayat Al-Quran tentang ayat sajadah di dalam sholat maupun di luar sholat. Jika kita mendengar suatu ayat sajadah di dalam Al-Quran, maka disunnahkan bagi yang baca dan mendengar untuk melakukan sujud tilawah. Nah, ayat sajadah ini terdapat di beberapa surah. Yang pertama ada di surah Al-A'raf, Ar-Ra'd, An-Nahl, Al-Isra, terus Maryam, terus surah Al-Furqan, An-Naml, As-Sajdah, Fussilat, terus An-Najm, Al-Insyiqaq, Al-Alaq, serta Al-Hajj yang memiliki 2 ayat sajadah. Nah, niat sujud tilawah ini bagaimana sih? Nah, untuk niat sujud tilawah ini yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sujudat tilawati lillahi ta'ala. Nah, tata cara pengerjaannya ini yaitu kan sujud tilawah itu pengerjaannya ada 2. Yakni ada sujud tilawah jika kita mendengarnya itu pada di luar sholat. Nah, ini apa tata caranya itu seperti pertama berdiri, lalu menghadap kiblat, terus berniat melakukan sujud tilawah seperti tadi niatnya nawaitu sujudat tilawati lillahi ta'ala. Lalu takbiratul ihram, lalu langsung sujud 1 kali dan membaca doa sujud tilawah. Nah, doa sujud tilawah itu kayak gimana sih? Nah, doa sujud tilawah itu Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, lalu duduk sejenak, lalu salam. Itu untuk tata cara sujud tilawah di luar sholat. Sedangkan tata cara sujud tilawah di dalam sholat itu kan di dalam sholat yaitu tentang pertama mengucapkan kalimat takbir sebelum turun untuk sujud tanpa mengangkat tangan, lalu melakukan sujud tilawah dan membaca doa sujud tilawah seperti tadi doa sujud tilawah. Jadi langsung baca doa sujud tilawah.
langsung bangun dari sujud tanpa duduk istirahat dengan takbir tanpa mengangkat tangan. Lalu kita akan bahas selanjutnya itu tentang sujud syukur. Nah, sujud syukur itu sujud yang dilakukan dalam rangka mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan. Nah, sujud syukur ini kita sujud ketika kita mendapatkan karunia atau nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Niat sujud syukur ini yakni nawaitu sujuda syukri sunnata lillahi ta'ala. Lalu untuk syarat sujud syukur ini yaitu pertama suci dari hadas kecil maupun besar, menutup aurat dan menghadap kiblat. Bacaan doa sujud syukur ini pertama kita harus membaca bacaan tasbih, tahmid dan tahlil, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lalu kita membaca doa sujud syukur ini yakni sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Lalu membaca surah An-Naml ayat 19. Hukum sujud syukur ini yakni sunnah. Nah, untuk tata cara sujud syukur selengkapnya mari kita lihat video selanjutnya. Selamat menyaksikan. Tata cara sujud syukur yang pertama yaitu niat, dilanjutkan dengan takbir. Niatnya tadi nawaitu sujud syukur sunnatalillahi ta'ala, lalu sujud membaca doa sujud syukur, lalu duduk daripada sujud dan mengucap salam. Jadi tata cara sujud syukur itu setelah takbiratul ihram langsung dilanjutkan dengan sujud, lalu duduk dan mengucap salam. Jadi tidak ada i'tidal, ruku dan lain-lainnya. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.